Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmaningrum dengan NPM 2312011174. Saya dari kelas Metode Penelitian dan Penulisan Hukum D24B dengan dosen pengampu Bu Siti Nurhasana SHMH. Saya akan menjelaskan etiket penulisan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Pengertian: catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks atau naskah atau tulisan yang ditempatkan pada kaki halaman tulisan yang bersangkutan. Tujuan catatan kaki: yang pertama, pembuktian, artinya menunjukkan tempat atau sumber bahwa yang disebutkan pada tulisan telah dibuktikan oleh orang lain. Kedua, memberi apresiasi, artinya penghargaan, rasa terima kasih pada orang yang telah dikutipnya. Ketiga, menyampaikan keterangan tambahan, artinya memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks, biasanya berupa inti, cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, penjelasan tidak penting, dan sebagainya. Keempat, merujuk bagian lain dalam tulisan, artinya referensi melihat bagian lain dalam tulisannya, biasanya dengan singkatan-singkatan tertentu. Macam-macam catatan kaki: yang pertama, sumber referensi; kedua, catatan penjelas; ketiga, gabungan sumber referensi dan penjelas. Penulisan catatan kaki. Catatan kaki dipisahkan 3 spasi dari naskah halaman yang sama. Nama pengarang ditulis menurut urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar seperti Prof, Dr, Ir, dan sebagainya tidak perlu dicantumkan. Catatan kaki lebih dari 2 baris diketik dengan 1 spasi. Catatan kaki diketik sejajar dengan margin. Catatan kaki jenis karangan ilmiah formal diberi nomor urut mulai dari nomor 1 untuk catatan kaki pertama pada awal bab berlanjut sampai dengan akhir bab. Pada setiap awal bab baru berikutnya catatan kaki dimulai dengan nomor 1, nomor urut angka Arab, dan tidak diberi tanda apapun. Nomor urut ditulis lebih kecil dari huruf lainnya, misalnya font 10. Dalam menuliskan footnote, ada kalanya digunakan singkatan-singkatan tertentu. IBID, kependekan dari ibidem, yang berarti di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain. Abjid, singkatan dari opere citato, artinya dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain. Logcit, kependekan dari loco citato, artinya di tempat yang telah disebutkan. Logcit digunakan jika kita menunjuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut. Contoh penggunaan dalam footnote atau catatan kaki. IBID, singkatan dari ibidem, pada tempat yang sama digunakan ketika mengutip sumber yang sama persis dengan kutipan langsung di atasnya. Contohnya ada di bawah sini. Abjid, singkatan dari opere citato, pada karya yang telah dikutip, digunakan ketika mengutip sumber yang sama yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi tidak langsung di atasnya, sudah diselingi sumber lain, selalu disertai dengan nama pengarang. Contohnya ada di bawah sini. Logcit, singkatan dari loco citato, pada tempat atau halaman yang telah dikutip, digunakan ketika mengutip sumber yang sama dan pada halaman yang sama persis yang tidak langsung di atasnya, sudah diselingi sumber lain, selalu disertai dengan nama pengarang. Contohnya ada di bawah sini. Singkatan-singkatan penting dalam catatan kaki. NP atau no place itu artinya kota penerbit tidak ada atau tidak diketahui. NN, no name, nama penerbit tidak ada atau tidak diketahui. ND, no date, tahun penerbit tidak ada atau tidak diketahui. Untuk Indonesia diganti TK tanpa kota, TP tanpa penerbit, TT tanpa tahun. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua sumber catatan seperti buku, jurnal, peraturan, situs web, dan lain-lain yang dirujuk atau dikutip dalam sebuah karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, artikel, makalah. Daftar ini ditempatkan di bagian akhir karya tulis. Perbedaan mendasar catatan kaki
dengan daftar pustaka. Catatan kaki atau footnote ditulis di bagian bawah halaman untuk memberikan informasi spesifik tentang suatu kutipan pada halaman tersebut. Sumber yang sama yang dikutip di halaman berbeda akan muncul berulang kali. Daftar pustaka ditulis sekali saja di akhir bab atau akhir karya tulis, berisi semua sumber yang pernah dikutip dalam seluruh naskah, disusun secara alfabetis tanpa nomor. Keterangan pertama, daftar pustaka disusun secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis pertama atau institusi. Kedua, baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam. Ketiga, untuk artikel koran, biasanya tidak dimasukkan dalam daftar pustaka jika hanya sebagai sumber informasi tambahan, tetapi jika dirujuk secara substansif, dapat dimasukkan dengan format penulisan yang spesifik.